Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Siang Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Mohon izin jika ada waktu luangnya, saya ingin berdiskusi kepada Bapak. Oh, siap Bu, siap. Waktu saya sangat ah, luas sekali Bu. Apa yang mau didiskusikan ini Bu? Iya, Pak. Saya ini punya eh, apa ya, permasalahan sedikit terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan hal ini saya ingin berdiskusi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Mungkin Bapak punya waktu. Pasti Bu, kalau Ibu pasti ya, ya saya sebagai kepala sekolah pasti memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada semua guru untuk berdiskusi terkait apa saja Bu, terkait termasuk Ibu masalah pembelajaran diferensiasi. Iya, Iya. terima kasih Pak atas waktunya. Jadi ini Bu, yang kita akan diskusikan ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi, bukan seperti itu Ibu? Iya, betul sekali Pak. Saya ingin mendiskusikan tentang kesulitan saya dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Iya ya. Baik. Sebelum kita lanjut Bu, apa ya, untuk menyeragamkan pemahaman kita, ya, termasuk saya Bu, eh, pembelajaran diferensiasi itu menurut Ibu seperti apa? Hmm, Kalau menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar, di mana kebutuhan belajar murid ini berbeda-beda, Pak, meliputi kesiapan belajarnya, minat, potensi, ataupun gaya belajarnya. Kemudian bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini dapat dilakukan dengan mengakomodir semua kebutuhan murid, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, benar Bu. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi itu yaitu pembelajaran yang bagaimana seorang guru bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, karena itu Ibu, saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Iya, saya itu selama ini melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu eh, dengan memetakan eh, kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya, maupun profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar di sini terkait dengan pengetahuan ataupun kemampuan dari murid terkait dengan materi baru. Kemudian minat belajarnya di sini yang dimaksud yaitu keadaan mental yang dapat menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang dapat menyenangkan dan memberikan kepuasan diri pada anak, di mana misalnya anak yang berminat pada bidang olahraga, sains, ataupun musik, maupun bidang lainnya. Kemudian terkait dengan profil belajarnya juga, di sini berhubungan dengan gaya belajar mereka, Pak. Misalnya ada yang gaya belajarnya visual, auditori, ataupun kinestetik, Pak. Oh begitu ya. Eh, Terus dalam kegiatan pembelajaran di kelas,
pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini kan ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk ya. Ya, jadi diferensiasi produk itu dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seorang guru Bu ya dapat memastikan tujuan pembelajaran yang kaitannya dengan produk itu kaitannya dengan penilaian keterampilan. Nah, sekarang Bu kita tahu tadi pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, sekarang bagaimana Ibu melakukan asesmen? Nah, apakah asesmen dalam pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Karena kita tahu di asesmen di K13 itu hanya sering kita gunakan sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di dalam kurikulum mereka belajar ini seperti apa penilaiannya, seperti apa asesmennya? Silakan Ibu gambarkan. Iya, kalau untuk asesmen ini dari awal sampai akhir itu yang dilakukan ini misalnya asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian ada asesmen formatif di mana asesmen formatif ini tujuannya untuk memberikan informasi ataupun umpan balik bagi guru dan murid untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif juga dilakukan untuk mengetahui ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran, dan biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian masih terkait dengan penilaian tadi atau asesmen, misalnya untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap itu saya menggunakan jurnal penilaian sikap yang akan dilakukan pada setiap peserta didik. Nah, kemudian penilaian sikap juga ini dapat dilakukan secara formatif. Misalnya yang dinilai di sini nilai kejujuran, disiplin, kemudian percaya diri, itu dilakukan dalam bentuk jurnal penilaian sikap. Nah, kemudian untuk penilaian sumatifnya itu terkait dengan pengetahuannya itu digunakan lembar instrumen penilaian pengetahuan atau sumatif itu dalam bentuk soal pilihan ganda yang juga ditampilkan dengan scoringnya dari masing-masing soal. Kemudian untuk penilaian keterampilan ini dilakukan kalau mata pelajaran IPA itu kan biasa ada praktikum, maka di situ bisa dinilai dengan teknik penilaian proyek. Misalnya peserta didik itu membuat laporan tertulis dari hasil pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bisa juga peserta didik itu membuat salah satu karya yang dipilih, bisa poster, bisa video ataupun PowerPoint, seperti itu. Untuk penilaian keterampilan yang akan dituangkan dalam bentuk rubrik penilaian, Pak. Seperti itu. Oh iya, iya, benar Bu. Jadi di dalam pembelajaran diferensiasi itu yang perlu kita perhatikan Bu, selain Ibu tadi disebutkan ya, ada juga yang namanya peer learning. Jadi namanya penilaian berjenjang. Iya. Iya, ini Bu, ya penilaian berjenjang Iya, itu iya. mungkin Ibu
sudah pernah mendengarkan atau bagaimana? Atau sudah Oh pernah iya. menerapkan? Silakan Bu, Oh, oh diberikan. iya. Oh berarti yang tiga perspektif asesmen ya. Oh yang pertama itu yang saya ketahui Iya. itu asesmen for learning, asesmen of learning, dan asesmen as learning. Nah untuk yang asesmen for learning ini asesmen yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan proses belajar mengajar atau assessment for learning ini biasa disebut sebagai penilaian formatif karena dia dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, assessment of learning yang dimana assessment ini dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi assessment of learning ini sama dengan penilaian sumatif karena dia dilakukan setelah selesai proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, assessment as learning, di mana assessment ini sebagai proses belajar di mana juga melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, di mana penilaian ini juga berfungsi sebagai penilaian formatif. Jadi kalau yang saya ketahui itu yang penilaian formatif itu berarti ada dua ya, yang assessment for learning sama assessment as learning yang formatif. Kemudian yang untuk penilaian sumatif dia assessment of learning karena dia dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Itu yang saya ketahui, Pak. Oh, ternyata Ibu sangat luar biasa sekali ya. Ternyata luar biasa sekali dalam pemahaman asesmennya. Nah, sekarang setelah kita mengikuti kegiatan apa namanya, apa ya, memahami pembelajaran ini dalam coaching ini, apa rencana Ibu? Apa rencana Ibu yang Ibu akan lakukan setelah memahami pembelajaran atau kita diskusi hari ini? Rencana saya itu Pak, ke depannya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal, dengan baik di kelas Pak. Ini kapan pelaksanaannya itu Bu kegiatannya? Uh, rencananya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini minggu depan Pak, karena lebih cepat lebih baik. Oh iya, jadi pastikan kegiatan pembelajaran di kelas ini bisa diobserver dengan temannya Bu ya, bisa Iya Pak. diobserver. Jadi Ibu melakukan praktek baik di kelas dan diupayakan bisa memanggil temannya untuk kemudian melakukan penilaian. Nah, sehingga ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, itu bisa melihat dari sisi mana, dari sisi Melalui diskusi bersama Bapak hari ini, saya bersemangat, saya merasa senang sekali karena mendapat pencerahan dari Bapak, mendapat semangat baru. Semoga nanti sesuai komitmen saya, minggu depan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan semaksimal mungkin. baik, saya percaya Ibu bisa berbagi dengan teman-temannya. Karena itu harapan saya kepada Ibu, tetaplah belajar, tetaplah semangat, dan saya sebagai kepala sekolah akan selalu siap menemani Ibu dan membuka diri untuk berdiskusi dengan Ibu dan siapa saja. Dan waktu kita sudah terbatas Bu, waktu kita Ya, sudah masuk ya di ya, kelas hari ya, ini. Nah, ya. saya sekali lagi saya ucapkan uh, selamat bekerja Bu, selamat sukses selalu, dan saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatan ini Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.